Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan tentang 10 alasan orang gagal di MB dengan strategi debaca ya, atau strategi apapun lah. Ini disclaimer ya bahwa properti ini milik saya pribadi, hanya boleh digunakan oleh anggota grup debaca ya. Dan mohon tidak digunakan untuk materi mengajak investasi, mengajak bisnis multi level recruiting, yaitu bisnis yang ngajak-ngajak orang kita dibayar gitu ya, dibayar karena ngajak orang gitu ya, money game, asuransi dan koperasi ya. Dan juga dilarang memposting materi ini di media sosial, website maupun blog. Nah, Bapak Ibu, MB itu 100% predictable atau bisa diprediksi. Kalau menjalankan bisnis konvensional itu sulit sekali diprediksi, banyak sekali faktor yang berubah. Di Amerika Serikat, 1% dalam 10 tahun yang berhasil. Dari 100 bisnis yang didirikan, startup, maka dalam waktu 10 tahun hanya sisa satu. Di Indonesia belum ada datanya. Nah, menjalankan bisnis MB sangat bisa diprediksi. Kalau melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan, maka akan berhasil, yaitu serius dan sesuai sistemnya. Nah, ini ada 10 hal yang perlu diwaspadai untuk bisa berhasil di MW. Yang pertama, kegagalan yang utama adalah karena tidak memulai. Ya, jadi ini alasan terbanyak orang gagal di MW tidak memulai. Ya, Anda harus perlu segera menjawab dua pertanyaan pokok tentang MW di dalam diri Anda ya. Apakah MW memang sebaik yang dikatakan? Apakah memang ada sih Pak Kosin, Pak Yanto, Pak Anu yang bisa berhasil mencapai penghasilan puluhan juta padahal tadinya betul-betul penghasilannya kecil banget gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah saya bisa menjalankan MB? Anda harus melihat. Anda bandingkan Anda dengan Pak Yanto yang pernah jadi pengamen, pernah jadi apalagi itu ya, jualan pulsa dan lain-lain. Kemudian Anda bandingkan dengan Pak Rohmat yang kuli batu dan lain-lain. Apakah kalau Pak Rohmat bisa, Anda bisa. Cari datanya. Gitu ya. Kalau dua pertanyaan itu belum terjawab, jangan dulu menjalankan bisnis MB. Karena hampir pasti gagal. Jadi banyak orang yang tidak memulai Bapak Ibu, tapi kemudian mengatakan gagal menjalankan MB. Wah, saya sudah pernah kok join bisnis MB ya. Kalau join aja ya banyak ya. Tapi apakah Anda mengerjakan sesuai sistemnya? Yang kedua, tidak memposisikan MB sebagai bisnis besar. Nah, di bisnis konvensional Bapak Ibu kita berani mengeluarkan biaya ratusan juta untuk modal ya. Tapi tidak banyak orang yang bersedia mengeluarkan cukup uang untuk mengembangkan bisnis MB. Kenapa? Dianggap ini bisnis ecek-ecek, bisnis kecil. Oh, daftar cuma 100 ribu. Ini bisnis sangat besar Bapak Ibu. Jauh lebih besar dari rumah sakit yang pernah saya miliki. Jauh lebih besar dari apotek yang pernah saya miliki. Jauh lebih besar dari itu. Ya. Sejak awal Bapak Ibu, saya sudah memandang MB itu sebagai bisnis yang sangat besar. Saya tidak segan-segan membiayai dan menyisihkan waktu saya untuk mengerjakannya. Ya, saat saya sudah tahu bahwa ini bisnis besar, maka ketika ada saya harus menemui seseorang untuk berpresentasi atau apa, maka kalau ada pasien, saya operkan ke dokter lain. Bagi si pasien tidak ada masalah karena standar kami sudah sama, dokter kandungan sama. Ya. Saya lebih mengutamakan untuk mendatangi prospek yang harus saya presentasi atau saya follow up, gitu ya. Karena saya sudah melihat bahwa ini bisnis yang sangat besar. Tapi Anda jangan meniru Bapak Ibu ya. Kerjakan apa yang untuk Anda sekarang dapat uang, kerjakan aja itu dulu. Monggo. Semua pilihan Bapak Ibu. Yang ketiga, tidak memperbanyak informasi dan pendidikan. Apollo Bapak Ibu ya adalah program Amerika untuk mendaratkan manusia ke bulan. Dimulai Apollo 1 bulan Februari tahun 61 dan baru benar-benar mendaratkan itu bulan Juli tahun 69. Ya, berarti berapa itu? 8 atau 9 tahun kemudian, 8 tahun kemudian yaitu di Apollo 11. Jadi selama 8 tahun, Apollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah untuk mencari ilmu, keterampilan, dan pengalaman. Nah, pindah kuadran tidak sama dengan pindah pekerjaan.
Ya, segala sesuatunya berbeda sehingga kita harus belajar dari awal. Jadi Bapak Ibu perlu mendapatkan dulu ilmunya, keterampilannya, pengalamannya dengan cara menjalankan terus. Itu anggap aja belajar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama itu belajar. Bukan untuk berbisnis, tapi belajar. Ya. Beberapa tahun perlu belajar. Saya dulu sebagai dokter belajar 8 tahun baru bisa menjadi dokter. Sekarang bisnis MBA yang sangat besar, yang mohon maaf lebih besar dari dokter, saya kira itu Anda hanya 1 tahun, 2 tahun belajar aja enggak, kadang-kadang terus merasa gagal. Tolong perbanyak informasi dan perbanyak pendidikan Anda. Yang keempat, tidak mau mengantongi ego. Bisnis MBA sangat berbeda dengan semua bisnis yang pernah Anda kenal. Ya, Anda tahu jalan untuk sukses sebagai dokter, itu Anda tahu. Harus sekolah, ini guru juga gitu, pemilik bengkel ya harus punya keterampilan dan lain-lain. Tapi di MBA Anda buta sama sekali. Karena itu penting sekali untuk namanya teachable ya, mengikuti mentor atau upline Anda ya. Jadi Anda perlu mengantongi ego, melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai. Tidak Anda sukai. Kalau Anda sukai itu berarti sudah ada di bawah sadar. Jadi di MBA banyak yang sudah merasa sudah mengikuti semua anjuran upline, padahal sebenarnya masih belum ya, masih milih-milih Anda. Suruh belanja sekian, Anda masih belanja di bawahnya. Suruh rutin menjadi 100% pemakai apapun yang ada di rumah yang menggunakan produk MB, hendaknya Anda memakai produk MB, enggak juga. Suruh ngejak orang sehari, sebulan itu sekian ratus orang buat satu grup WA sendiri 250 setiap bulannya, enggak dilakukan. Ya sudah, gitu ya. Anda lakukan, kantongi ego, lakukan saja. Yang kelima, tidak sabar. Ya, bisnis MBA bukan bisnis yang bekerja langsung mendapatkan uang. Bukan multi level recruiting di mana Anda merekrut orang, Anda dapat uang. Ya, ada bonus apa itu namanya? Bonus pasangan, bonus recruiting ya, bonus apalah. Saya tidak tahu, tidak pernah ikut ya. Atau money game ya, bukan itu. MBA itu ada fase menanam, di mana Anda bekerja nggak dapat uang. Dan ada fase memanen. Saya 4 bulan pertama tidak mendapatkan apa-apa, 0. Dan sudah presentasi nggak karu-karuan, 0. Tapi tidak apa-apa. Bulan kelima baru dapat yang peringkat 3%, ya, dapat 34 ribu rupiah. Nggak masalah. Sekarang saya memanen. Nah, banyak kisah orang sukses yang sangat lambat di awalnya. Ya, contoh upline kita semua, seorang Crown Ambassador Australia, itu selama 17 bulan peringkatnya 3%. Tapi dia terus dan akhirnya menjadi Crown Ambassador pertama di Australia. Anda pelajari deh kisahnya. Tidak ada kata gagal di MBA, Bapak Ibu. Yang ada adalah kita berhenti terlalu cepat. Yang keenam, masalahnya adalah Anda tidak memiliki goal yang jelas. Apa saja yang dikerjakan tanpa tujuan atau goal yang jelas biasanya gagal. Ya. Perbedaan bekerja dengan tujuan dan tanpa tujuan adalah hasilnya berbeda. Ya, jauh lebih besar hasil dengan tujuan. Dalam menjalankan MBA kita perlu menetapkan dulu tujuannya. Ya, kita bekerja dengan possibility diagram ya, gambar-gambar yang kemudian kita tempel ya. Bulan ini akan mendapatkan frontline berapa, bulan ini berapa PV Anda, kapan peringkat 9%, 12%, itu direncanakan dari awal. Ya. Biasakan untuk membuat goal seperti itu. Yang ketujuh, tidak ada teamwork yang baik. Jadi MBA ini adalah bisnis tim. Anda membangun kaki, bukan membangun orang. Ya. Bangun kaki. Anda tentukan dulu dengan siapa Anda mau bekerja. Ya. Gunakan hukum Pareto, bekerja dengan 20% downline Anda yang bisa memberi 80% hasil. Yaitu yang belanja produk, yang hadir di seminar, mereka adalah orang-orang yang membangun bisnis. Kalau Anda orang baru, ya usahakan untuk rutin hadir di seminar, rutin belanja dan sebagainya. Ya. Karena Anda adalah orang yang paling penting di grup. Jadi harus menjadi yang terbaik di awal-awalnya. Yang kedelapan, tidak melakukan kerja yang cukup. Ya, banyak yang menganggap MBA sebagai pekerjaan sampingan yang dikerjakan bila sempat. Kalau enggak ya enggak lah gitu ya. Orang itu mau bekerja 7
7 sampai 8 jam sehari untuk gaji 5 juta. Itu sudah besar, Bapak Ibu. Ya. Kalau dihitung itu 25 jam, 25.000 per jam. Ya. Tapi untuk mengerjakan bisnis MB rutin menyisihkan 2 jam sehari saja masih mikir. Coba kita hitung, Bapak Ibu, ya. Nilai kerja di MB per hari itu berapa? Kalau Anda 5 tahun bisa berpenghasilan pasti 100 juta sebulan, ya. Pak Kosin bisa 2,5 tahun bisa berpenghasilan sekian, ya. Itu setara dengan deposito 30 miliar, ya, dengan bunga 4% sekarang ini, ya. Maka kalau dihitung-hitung per hari kerja Anda itu adalah 30 miliar dibagi 5 tahun dibagi 365 hari dalam setahun, itu adalah 16 juta per hari. Anda dibayar itu. Ya, cuman tidak bisa ambil, itu dikumpulkan dalam bentuk virtual account gitu, katakanlah seperti itu, nanti baru bisa diambil bunganya. Besar loh, 16 juta. Itu kalau menurut Pak Kosin 30 jutaan, dulu kita itu sih 27 juta per hari, ya. Yang ke-9, tidak memiliki keyakinan pada MB dan pada dibaca. Nah, MB itu perusahaan yang sudah berumur 60 tahun, ya, dan dikenal sangat jujur. Menurut pengamat MLM, ya, Pak Erik, ya, itu pengamat, dia bukan anggota MB, dia hanya pengamat saja. Kami ketemu di Purwokerto dulu, ya. MB adalah satu-satunya bisnis jaringan di Indonesia yang sudah terbukti bisa memberi kebebasan keuangan dan waktu kepada anggotanya. Sudah banyak generasi ketiga yang menikmati hasil kerja kakeknya dulu. Nah, strategi dibaca ini yang kita jalankan selama 3 tahun terakhir ini, menjalankan bisnis MB tanpa bertemu prospek, tanpa tatap muka, tanpa presentasi tatap muka, tanpa keluar rumah, tanpa nelpon-nelpon. Dan itu adalah strategi yang sangat sederhana tapi canggih. Ya, hanya ini aja, HP aja. Nah, yang ke-10, tidak membawa MB dari kepala ke hati. Apa itu artinya? Ya, di luar sana itu MB bukan bisnis yang disukai. Betul. Butuh energi mental yang besar bagi Anda untuk masuk MB. Apalagi saya. Saya kalau bukan anak saya yang ngajak, saya sampai sekarang sangat berterima kasih kepada Adi yang berhasil mengajak saya masuk MB. Orang lain pasti tidak mau. Saya tidak mau lah, pasti diajak orang lain. Zig Ziglar mengatakan, Bapak Ibu, kalau ingin berubah, kita harus mau mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Ya, kemudian belajar menyukainya. Dan mereka yang gagal menyukai MB biasanya gagal menjalankan bisnis ini. Hal negatif sedikit saja akan membuatnya berhenti. Ya, jadi segera belajar rutin Bapak Ibu, segera menjadi pemakai 100%. Ya, jika Anda sudah terbiasa dengan produknya, Anda akan tahu bahwa itu tidak semahal yang diduga orang. Ya. Bahkan cenderung jauh lebih murah dibandingkan yang lain di luar sana. Ya, pemahaman itu yang akan membuat Anda terus di MB. Jadi mereka di grup saya yang sudah 16 tahun ini tetap belanja, dan itulah yang memberikan penghasilan kepada saya. Dan grafik kerja, biaya, ya, hasil diambil seperti ini. Kerja kita itu, hasilnya itu mula-mula enggak ada, tapi lama-lama naik terus. Kerjanya mula-mula berat banget, tapi lama-lama ringan. Sedangkan biaya yang kita keluarkan tuh nyaris datar, ya, untuk beli produk, untuk belanja ini itu. Dan itu bisa dicapai biaya itu pada saat atau disebut BEP, break even point, itu ketika kita peringkat 9%, ya, dengan penghasilan kurang lebih 1 juta, bahkan dengan CSA ini bisa sampai 2 juta per bulan. Ya. Dan kuburan orang MB itu kebanyakan abu MB, kuburannya abu MB itu kebanyakan ada di situ sebelum 9%. Jadi kerja terberat MB adalah mempertahankan semangat Bapak Ibu, ya, karena itu sangat diperlukan Anda terus berkumpul dengan kami mengikuti seminar inspirasi dan kepemimpinan ini. Rutin aja ikutin. Nanti seminarnya online kan jauh lebih murah, kalau kemarin 600 ya, nanti nggak tahu berapa. Murah banget pokoknya. Ya. Apalagi Anda tidak perlu keluar rumah, kan, di rumah aja, jadi tidak ada lagi biaya tambahan macam-macam. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di langkah terpenting, yaitu seminar inspirasi dan kepemimpinan terdekat.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi-lagi disclaimer dari kami ya, ini adalah properti milik pribadi. Mohon untuk tidak dipakai untuk yang aneh-aneh deh, macam-macam ya. Oke, saya kira itu yang Assalamualaikum lagi-lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.